Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Nur Indrianti, kelas mahasiswa PB23B MPM AP 2023-127. Di sini saya akan membacakan hasil mengisi ujian akhir semester saya. Soal yang pertama yaitu terdapat berbagai kecenderungan yang dapat menghambat proses penerapan birokrasi model Weber. Di antaranya adalah kecenderungan patrimonial. Adakah pengaruh dominasi patrimonial tersebut terhadap etika pelayanan publik? Jelaskan. Jawaban saya, dominasi sistem patrimonial dapat mempengaruhi etika pelayanan publik, terutama dalam konteks penerapan model birokrasi Weber yang menekankan pada rasionalitas, aturan, dan profesionalisme dalam sistem patrimonial. Hubungan antara pejabat dengan masyarakat seringkali bersifat personal dan berbasis pada loyalitas dan kekuasaan individu, bukan pada prinsip-prinsip formal atau aturan yang subjektif. Hal ini dapat mengarah pada beberapa dampak negatif terhadap etika pelayanan publik, antara lain: 1. Keterbukaan dan akuntabilitas yang rendah. Dalam sistem patrimonial, keputusan sering dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau kepentingan politik, bukan pada prosedur yang jelas atau kepentingan politik transparan. Ini dapat mengurangi akuntabilitas pejabat publik kepada masyarakat karena keputusan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. 2. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Atau dalam model patrimonial, penggunaan sumber daya negara cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada pelayanan yang adil dan efisien kepada publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip Weberian yang mengutamakan efisiensi dan rasionalitas. Yang ketiga, korupsi dan nepotisme. Karena kekuasaan dalam sistem patrimonial seringkali dikelola berdasarkan ikatan pribadi atau keluarga, ada kemungkinan besar praktik korupsi, nepotisme, atau favoritisme terjadi. Yang keempat, pengabaian terhadap profesionalisme. Dalam model patrimonial, loyalitas pribadi lebih dihargai daripada kompetensi atau keahlian profesional. Ini bisa menyebabkan pejabat yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman mendapatkan posisi penting, yang pada akhirnya merugikan kualitas pelayanan publik. Pertanyaan yang kedua yaitu, etika kerja memegang peran penting dalam menjaga eksistensi suatu organisasi. Etika kerja juga berperan penting dalam menumbuhkan interaksi positif bagi pegawai, sehingga ketika etika kerja tidak dijunjung tinggi oleh pegawai dan pimpinan akan berdampak buruk pada organisasi atau institusi. Jelaskan pendapat Anda mengenai hal tersebut. Jawaban saya setuju bahwa etika kerja memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga eksistensi dan keberlanjutan suatu organisasi. Etika kerja bukan hanya soal mematuhi aturan atau norma-norma yang ada, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai yang membentuk budaya organisasi, seperti integritas, tanggung jawab, profesionalisme. Ketika etika kerja dijunjung tinggi, ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berfokus pada tujuan bersama. Jika etika kerja tidak dijaga oleh pegawai maupun pimpinan, dampaknya bisa sangat merugikan organisasi atau institusi. Berikut adalah beberapa dampaknya. Yang pertama, rendahnya kinerja dan produktivitas. Atau tanpa etika kerja yang baik, menunda pekerjaan atau bahkan melakukan pekerjaan dengan setengah hati. Yang kedua, terjadinya konflik dan ketegangan. Atau etika kerja juga berkaitan dengan cara berinteraksi dan bekerja sama dengan tim secara keseluruhan. Etika kerja adalah fondasi yang mendukung kinerja dan keharmonisan dalam organisasi.
Oleh karena itu, penting bagi pimpinan untuk memberikan teladan yang baik dalam hal etika kerja dan diterapkan oleh seluruh anggota. Organisasi hal ini akan membangun kepercayaan, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif bagi pertumbuhan organisasi. Pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindakan korupsi, serta bagaimana fungsi dari etika politik, pemerintahan dan administrasi publik dalam kaitannya dengan upaya untuk mengendalikan semakin maraknya tindakan pidana korupsi. Jawaban saya adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindakan korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi, atau kelompok beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya tindakan korupsi antara lain. Yang pertama, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, atau ketika pengawasan terhadap pejabat publik atau institusi pemerintah itu lemah, kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi menjadi lebih besar. Kurangnya akuntabilitas baik dari lembaga pengawas internal maupun eksternal. Yang kedua, budaya patrones dan nepotisme, atau dalam banyak budaya, terutama yang memiliki tradisi patrones, hubungan pribadi atau keluarga lebih dihargai daripada prosedur dan prinsip yang adil. Yang ketiga, gaji dan tunjangan yang tidak memadai, atau pejabat yang tidak memiliki penghasilan yang memadai atau hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, mungkin tergoda untuk mencari sumber daya melalui cara-cara ilegal seperti menerima suap atau menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang keempat, ketidakstabilan politik dan sistem hukum yang lemah. Yang kelima, tingkat pendidikan dan kesadaran yang rendah. Yang keenam, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Yang keenam, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Dan fungsi etika politik pemerintahan dan administrasi publik dalam mengendalikan korupsi. Etika politik, pemerintahan dan administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam upaya untuk mencegah dan mengendalikan korupsi. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari etika politik dan administrasi publik. Yang pertama, menjaga integritas dan akuntabilitas, atau etika politik membantu membangun budaya integritas dalam pemerintahan dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan etika atau etika politik berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada pejabat publik dan masyarakat tentang nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan profesionalisme dalam pemerintahan. Yang ketiga, menjadi pedoman pengambilan keputusan. Yang ketiga, menjadi pedoman pengambilan keputusan atau berfungsi sebagai pedoman dalam pengembalian keputusan yang adil dan tidak berpihak. Yang keempat, mendorong reformasi sistemik atau yang diterapkan dengan baik dalam administrasi publik dapat menjadi pendorong reformasi dalam sistem pemerintahan dan hukum. Yang kelima, membangun kepercayaan publik. Yang keenam, meningkatkan kinerja lembaga pengawasan. Yang ketujuh, mengurangi praktik kolusi dan nepotisme. Kesimpulannya, korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya pengawasan, kondisi ekonomi yang tidak stabil, hingga ketidakjelasan dalam sistem hukum. Namun, penerapan etika politik, pemerintahan, dan administrasi publik yang kuat dapat membantu mengendalikan korupsi. Etika politik berfungsi untuk menjaga integritas, memperkuat sistem akuntabilitas, meningkatkan kesadaran etika, dan mendorong reformasi sistemik.
Dengan demikian, etika politik memainkan peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Cukup sekian jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.